Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, marilah kita awali pelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Allah itu mempunyai sifat apa saja sih? Nah, di dalam sini kita akan belajar tentang 3 sifat Allah. Ada sifat wajib Allah, satu sifat wajib Allah, satu sifat mustahil Allah memiliki sifat ini. Ketiga adalah sifat jaiz atau sifat Allah boleh memiliki sifat ini. Jadi ada sifat wajib, sifat yang wajib Allah miliki. 2 sifat mustahil, Allah mustahil memiliki sifat ini. Yang ketiga adalah sifat jaiz, Allah boleh memiliki sifat apapun yang Allah inginkan. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan untuk belajar tentang sifat wajib Allah. Jadi sifat wajib Allah sebagaimana kita ketahui ada 20 ya, sebagaimana yang sudah kita hafal ya. Setiap harinya biasanya kita lakukan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud qidam baqa, terus ya. Terus sampai 20 itu adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wajib Allah ini masih dibagi menjadi 4. 1 nafsiyah ya. Yang kedua adalah salbiyah. Ingat ya, 1 nafsiyah, 2 salbiyah, 3 ma'ani, yang keempat ma'nawiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 20 sifat wajib Allah tadi dibagi menjadi 4. 1 sifat nafsiyah. Nafsiyah itu artinya kepribadian. Jadi Allah mutlak pasti memiliki sifat ini, ataupun Tuhan itu pasti memiliki sifat ini. Kalau tidak memiliki sifat ini, maka tidak boleh dinamakan Tuhan. Jadi apa yang satu ini atau sifat nafsiyah ini, yaitu adalah wujud. Allah itu pasti ada, Tuhan itu pasti ada. Jadi kalau selama ini ada yang menganggap bahwasanya Tuhan itu ada, kayak berhala, patung ada, oh iya ada. Tapi apakah masih 19 sifat yang lainnya, apakah ada pada Tuhan tersebut yang pantas disembah? Jadi kita akan lihat 19 sifat tersebut apakah cocok dengan sesembahan yang lain, dengan Tuhan-Tuhan yang mengaku Tuhan-Tuhan yang lainnya, Yesus, pohon, Nyi Roro Kidul dan lainnya. Baik, kalau sifat 1, sifat nafsiyah, itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Tuhan, wujud Allah itu ada. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu artinya sifat yang meniadakan sifat ataupun sifat yang menolak bahwasanya Allah itu tidak mungkin memiliki sifat mustahil. Tidak memiliki sifat yang mustahil Allah miliki, yang mustahil Allah miliki ya. Maksudnya gimana toh sifat salbiyah itu? Jadi saya katakan tadi ya, sifat yang menolak tentang ketidaksempurnaan Allah. Jadi menolak sifat yang mustahil Allah miliki. Maksudnya gimana toh? Sifat salbiyah. Sifat salbiyah di sini ada qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah wahdaniyah. Dan sifat salbiyah ini ada 5. Ingat ya, sifat salbiyah ada 5 yang menolak sifat tidak sempurnaannya Allah, yang menolak sifat yang mustahil Allah miliki. Maksudnya gimana Pak? Contohnya qidam itu artinya terdahulu, Allah yang pertama kali. Maka menolak sifat kudus. Kudus itu apa? Baru. Allah itu tidak mungkin Allah itu baru. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu ada sebelum semua penciptaan alam semesta ini diciptakan. Karena itu dinamakan qidam, yang pertama kali. Bukan kudus. Sifat mustahilnya Allah itu adalah kudus, bukan baru. Kudus itu baru. Yang kedua adalah baqa. Jadi sifat salbiyah ada 5 ya. Yang kedua adalah baqa, yaitu kekal. Allah itu kekal.
Tidak mungkin Allah itu fana, tidak mungkin Allah itu hancur. Jadi sifat mustahilnya Allah itu adalah fana. Lawan katanya baqo itu adalah fana. Baqo itu adalah kekal. Allah kekal, tidak akan mungkin hancur. Walaupun kiamat, Allah pasti masih ada. Yang ketiga adalah qiyamuhu. Yang ketiga adalah mukhalafatul lil hawadis. Yang ketiga jadi mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi apapun yang Allah miliki itu berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan kita, berbeda dengan hewan, berbeda dengan para malaikat, berbeda dengan jin, dengan setan, semuanya berbeda. Itu namanya mukhalafatul lil hawadis. Ini sifat wajibnya Allah yang masuk ke dalam sifat salbiyah, yang bertolak belakang dengan sifat mustahil Allah. Sifat mustahilnya Allah apa? Lawan katanya mukhalafatul lil hawadis apa? Yaitu adalah mumasalatu lil hawadis, sama dengan makhluknya. Jadi Allah itu tidak sama sekali dengan makhluk, sama sekali. Allah punya mata, tidak sama dengan makhluknya, nggak tahu itu matanya seperti apa, ataukah apa yang diartikan mata itu seperti apa. Pokoknya berbeda banget dengan manusia, berbeda dengan makhluknya. Yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu mandiri, Allah itu tidak butuh apapun. Nah, lawan katanya apa? Lawan katanya adalah qiyamuhu bi ghairihi. Allah butuh dengan yang lainnya. Ini adalah sifat mustahil Allah. Jadi Allah itu qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu mandiri. Allah tidak butuh siapapun. Yang kelima adalah wahdaniyah, yaitu esa. Sebagaimana Pancasila, sebagaimana sila yang pertama yang ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya Allah itu esa, Allah itu satu. Lawan katanya wahdaniyah apa? Yaitu ta'addud, berbilang. Allah tidak mungkin lebih dari satu, tidak dua, tiga, dan yang lainnya. Jadi Allah itu esa, Tuhan itu esa, Allah itu satu. Kalau dua bisa-bisa bertengkar, tiga bisa-bisa bertengkar. Layaknya kita, kalau ada pemimpin dua orang pasti tidak akan bisa bersatu, bertengkar aja. Rata-rata pasti memiliki ide sendiri-sendiri. Fikulli roksin rokyun, fikulli roksin rokyun. Setiap kepala punya ide sendiri-sendiri. Jadi itu ya deh. Jadi sifat wajib Allah adalah sifat nafsiyah, salbiyah. Yang ketiga adalah ma'ani, sifat-sifat yang wajib Allah pasti ada pada sifatnya Allah. Jadi maksudnya gimana? Itu tadi ya, ma'ani itu adalah makna. Ma'ani itu adalah sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Ma'ani itu artinya sebenarnya adalah makna. Sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana tuh? Ada qudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayyan, ada sami, ada basor, ada kalam, ya. Ada sama, ada basor, ada kalam. Jadi sebagaimana kita ketahui adalah kudrat itu Allah berkuasa. Ini sifat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Iradat, Allah memiliki keinginan apapun. Allah bisa berkeinginan, berkehendak apapun yang diinginkan kepada kita. Allah pengen mengapakan diri kita, itu terserah Allah. Allah pengen mengapakan dunia ini adalah terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Kudrat, iradat, kemudian apa lagi? Ilmu Allah mengetahui. Jadi Allah mengetahui ya. Jadi Allah mengetahui apapun yang ada di dunia ini, sampai berapa jumlah kerikil yang ada di dunia ini Allah tahu. Sampai berapa banyak ikan yang ada di lautan ini adalah Allah tahu. Jadi itu adalah ilmu. Kemudian hayyan, Allah hidup dan bisa menghidupkan. Jadi sifatnya Tuhan itu dia hanya hidup tapi bisa menghidupkan. Kemudian sama itu adalah bisa mendengarkan apapun yang didengar. Allah itu bisa mendengarkan apapun, walaupun apa yang kalian katakan di dalam hati. Walaupun semut yang kecil, tengu yang kecil, itu apapun yang dikatakan oleh tengu, apapun yang dikatakan oleh semut, itu Allah tahu. Kemudian yang ke 6 itu adalah basor.
Allah bisa melihat apapun, walaupun di kegelapan malam, walaupun kalian bersembunyi di kegelapan malam yang tidak ada siapapun yang mengetahui, tapi Allah bisa melihat apapun yang kamu kerjakan. Allah bisa melihat apapun yang kamu sembunyikan. Allah itu tahu. Kalau bahwasanya Allah itu berbicara, Allah itu bisa berfirman dengan apa yang difirmankannya, sehingga diturunkanlah wahyu kepada para nabi-nabi, Nabi Daud, Nabi Musa, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu semuanya adalah kalam Allah, itu semuanya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat wajibnya Allah sebagaimana saya sampaikan tadi ya, dibagi menjadi 20. Kemudian 20 ini masih dibagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Ma'ani itu artinya adalah makna. Allah memiliki sifat yang melekat, yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu setelah ma'ani adalah ma'nawiyah. Nah, ma'nawiyah ini sebenarnya adalah sebenarnya ma'ani tadi adalah sifat yang ada pada sifat ma'nawiyah. Oh, pusing apa enggak itu? Jadi contohnya ginilah. Si A contohnya Rifki ya. Rifki itu ada orang namanya Rifki. Nah, sifatnya Rifki itu apa dia? Jahat, sombong, tidak setia kawan atau gimana? Nah, ini contohnya gitu. Jadi ma'nawiyah. Jadi ma'ani itu adalah sifatnya dari ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu contohnya apa tuh? Contohnya gini. Qadiron ya. Yang pertama adalah qadiron. Qadiron itu sifatnya apa? Qudrah, kuat. Jadi ada orang namanya qadiron, sifatnya qadiron itu adalah qudrah, kuat. Jadi qadiron itu orang yang kok kuat. Qudrah itu berkuasa. Jadi qadiron itu artinya orang yang berkuasa secara bahasa ya. Qadiron itu artinya orang yang berkuasa. Qudrah itu artinya berkuasa. Kemudian sifatnya iradah. Iradah itu berkehendak. Orangnya dinamakan muridan. Jadi muridan sifatnya adalah iradah, berkehendak. Muridan itu artinya adalah orang yang berkehendak. Sifatnya orang yang berkehendak itu apa? Berkehendak, iradah. Kemudian aliman, orang yang mengetahui. Sifatnya apa? Ilmu, berilmu, berpengetahuan, pintar. Kemudian hayyan, sama juga hidup. Sami'an, mendengar. Basor, melihat. Kemudian mutakaliman, berbicara. Jadi mutakaliman itu orangnya, sifatnya adalah kalam. Mutakaliman orang yang berbicara. Orang berbicara itu sifatnya gimana? Bisa berbicara, yang artinya adalah kalam. Dengan anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi sifat wajib Allah yang 20 dibagi menjadi 4. Sedangkan sifatnya Allah sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada sifat wajib, sifat mustahil. Tadi sudah saya katakan sifat mustahilnya Allah, sifat yang tidak mungkin Allah punyai. Yang ketiga adalah sifat jaiz, yang mana Allah boleh mempunyai sifat apapun di luar dari sifat 20 tadi. Baik anak-anak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya itu tadi sebagaimana saya katakan, dengan mengetahui sifat-sifat Allah ini, kita bisa menggunakan sifat-sifat ini untuk berdoa kepada Allah. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah dengan sifat-sifat Allah yang 20 ini, insya Allah semua doa-doa kita akan langsung diijabahi oleh Allah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga dengan mengetahui sifat 20 ini, kita akan tidak mudah tersesat, tidak mudah mengikuti agama, tidak mudah menyembah Tuhan yang lainnya. Jadi sebenarnya itu sifat 20 tadi adalah sifat syarat untuk menjadi Tuhan. Kita untuk bisa menjadi Tuhan bisa saja asal punya sifat 20 tadi. Kamu bisa nggak punya sifat 20 tadi? Dan semuanya saya rasa tidak akan ada yang bisa memiliki 20 sifat ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Demikianlah anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi kalian, bisa
bisa untuk pengetahuan agama kita, yang mana agama ini nanti akan menentukan kehidupan kita setelah kita meninggal. Apakah kita akan kekal di neraka ataukah kekal di surga. Semoga kita semuanya bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.